Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد. Para jamaah, para ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, malam yang berbahagia ini dan di tempat yang mulia ini, di masjid yang insyaallah penuh dengan barakah ini, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di majlis ilmu di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjanjikan kepada kita bermajlisnya seorang, berkumpulnya manusia di tempat yang mulia, di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa nazalat alaihimus sakinah. Ketenangan akan diturunkan oleh Allah kepada kita. Tenang hati kita, tenang jiwa kita, tenang pikiran kita. Karena kita sedang berkumpul mendengarkan ayat, mendengarkan hadis, mempelajari firman Allah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Rahmat Allah meliputi kita. Wa haffathumul malaikah. Malaikat mengelilingi kita. Kita tidak bisa melihat para malaikat, tetapi mereka kita yakin mengelilingi majlis ilmu ini. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Dan Allah akan menyebutkan kita satu persatu. Si fulan hadir, si fulan hadir, si fulan hadir. Hadirnya di majlis ilmu, hadirnya di dalam majlis ketaatan, bukan hadir di majlis maksiat. Allah akan menyebut si fulan hadir, si fulan hadir. Maka kita bersyukur kepada Allah atas taufik pertolongan Allah ini, kita bisa melangkahkan kaki di masjid ini. Mudah-mudahan langkah kita ke masjid ini menjadi langkah yang dimudahkan oleh Allah menuju surga kelak. Dan mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita malam ini, sebagaimana yang diumumkan oleh teman-teman panitia, adalah tentang satu kalimat yang diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gigitlah dengan gigi geraham. Bukan dengan gigi depan, tapi gigitlah dengan gigi geraham. Ini diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur di antara kita. Hadis yang sangat masyhur yang diulang-ulang lagi oleh para asatidzah. Nah, majelis kita ini ingin mengingatkan kembali hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud di dalam sunannya. Abu Dawud, Sulaiman ibn Ash'ath As-Sijistani. Nama beliau siapa? Sulaiman ibn Ash'ath As-Sijistani. Dihafal namanya? Hah? Nanti tak tanya nanti ya, kita tanya nanti. Dapat hadiah. Kasih bocoran sekarang. Sulaiman ibn Ash'ath As-Sijistani. Kunyahnya apa? Abu Dawud. Taib. Diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullah di dalam sunannya. Juga diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad dan yang lainnya. Tirmidzi bernama siapa? Siapa? Abu Isa, Muhammad ibn Isa At-Tirmidzi. Hasan. Kunyahnya Abu Isa, namanya Muhammad ibn Isa At-Tirmidzi. Juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, Abu Abdullah. Hadis ini dari sahabat Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu taala anhu. Beliau bercerita, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة درفت منها العيون ووجلت منها القلوب
Kata sahabat Al-Irbad ibn Sariyah Abu Najih radhiyallahu taala anhu, suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam salat bersama kami, salat berjamaah. Selesai salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada kami. Ingat, ini sunnah yang banyak dilalaikan oleh para imam. Selesai salat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Dia disunahkan menghadap langsung atau menghadap setengah. Jadi tidak membelakangi siapa? Makmum terus. Ada imam mulai dari iqamah sudah membelakangi siapa? Makmum. Tidak menghadap makmum, tidak merapikan shaf, tidak mengingatkan shaf. Ya. Selesai assalamualaikum, tidak mau menoleh ke makmum. Pokoknya lurus aja ke kiblat. Ini bukan dari sunnah Nabi. Tapi Nabi SAW setelah beliau salat, beliau menghadap kepada kami, kepada para sahabat. Thumma aqbala alaina fawa'adhana mau'izatan balighatan. Nabi menghadap kepada kami, kemudian Nabi memberikan mau'izah, memberikan wejangan, memberikan nasihat. Kalau kita memberikan apa? Istilahnya kultum, kuliah terserah antum. Lewat dari 7 menit terserah, ya. Ini Nabi memberikan wejangan, mau'izah kepada para sahabat. Darafat minhal uyun. Yang wejangan Nabi itu membuat mata kita meneteskan air mata. Balighah. Jadi menusuk ke hati, masuk ke hati, sampai benar-benar berpengaruh sehingga netes air mata. Darafat minhal uyun wa wajilat minhal qulub, mengena ke hati. Kemudian kata beliau, faqala qailun, di antara kami para sahabat setelah mendengarkan wejangan Nabi SAW, ada di antara kami yang kemudian mengatakan, ya Rasulullah, ka'anna hadhihi maw'idatun muwaddi', famadha ta'hadu ilaina. Ya Rasulullah, seakan-akan wejangan engkau ini adalah wejangan terakhir, nasihat perpisahan. Sebelum berpisah, apa yang akan engkau wasiatkan kepada kami ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW beliau menambahkan pesan terakhirnya, wasiat terakhirnya. Faqala usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habashi fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai wasiat perpisahan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Dan hadis ini dicantumkan oleh Syekh Saleh Al-Husayyin rahimahullahu taala. Beliau dahulu adalah pimpinan Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi sebelum Syekh Abdurrahman ibn Sudais. Beliau sudah meninggal. Saleh Al-Husayyin. Beliau tulis satu buku berjudul Wasiat-wasiat Nabi sebelum meninggalnya 100 hari. Jadi wasiat-wasiat Nabi yang beliau wasiatkan kepada para sahabat 100 hari sebelum meninggalnya. Di antaranya adalah hadis ini. Di antaranya adalah hadis ini. Makanya sahabat tadi melihat ini kayaknya wejangan terakhir Nabi. Maka kita minta wasiat apa yang akan beliau wasiatkan kepada kami. Kata Nabi SAW, usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah. Wasam'i wa ta'ah, dan untuk mendengar dan patuh. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habashi, meskipun yang menjadi pemimpin kalian adalah budak dari negeri Habasyah. Fa innahu man ya'ish minkum ba'di, karena siapa yang hidup setelahku nanti, setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa sayara ikhtilafan katsira, akan mendapati dan melihat perpecahan, perselisihan di tengah-tengah umat ini yang sangat banyak. Fa'alaikum bisunnati, maka hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku.
wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan berpegang kepada sunnah para khulafa rasyidin yang mereka mendapatkan petunjuk. Tamassaku biha, peganglah sunnah itu. Wa 'addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah dengan gigi geraham. Wa iyyakum muhdatsatil umur, jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru dalam urusan agama. Kenapa demikian? Perkara yang baru dalam urusan agama ini apa? Adalah perkara bid'ah. Dan perkara bid'ah itu adalah apa? Sesat. Sesat. Ini wasiat Nabi SAW yang kita akan mengambil faedah penting. Kita sebagai ahli sunnah harus menyampaikan sempurna apa yang disampaikan Nabi. Tidak boleh dipotong-potong. Kenapa demikian, Pak? Hadis ini tergantung siapa yang menyampaikan. Ya. Kalau yang menyampaikan adalah mereka kaum Haraki, orang-orang yang memiliki pemikiran manhaj Harakiyah, maka dia akan menyampaikan hadis ini apa? Usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah. Berhenti di situ saja. Kenapa demikian? Karena mereka tidak setuju dengan pemimpin yang ada, tidak setuju dengan penguasa yang ada. Kalau dilanjutkan hadisnya menjadi apa? Was-sam'u wat-tha'ah, dengar dan patuhilah pemimpin kalian. Nah, kalau ini enggak, tunggu nanti kalau pemimpin dari kelompoknya, barulah hadis ini dilanjutkan. Ya. Kalau yang menyampaikan adalah dari sufiyah, orang yang manhajnya sufi, tayyib, hadisnya akan disempurnakan lagi. Usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habashi. Berhenti di situ. Kenapa? Karena orang sufi mereka ada kesamaan dengan kita secara umum dalam masalah sam' wa ta'ah kepada pemimpin. Tapi setelahnya masalah ittiba kepada sunnah, menjauhi perkara-perkara bid'ah, ini enggak disampaikan mereka. Tapi ingat, ahlu sunnah akan sampaikan semua dengan sempurna, sebagaimana disampaikan oleh Nabi SAW. Tidak ada yang disembunyikan dari umat ini, karena ini wasiat Nabi SAW. Maka kita akan mengambil manhaj dari hadis yang mulia ini. Para ulama mereka menyebutkan bahwa hadis ini sebagai ma'alim manhajis salafi. Hadis ini sebagai rambu-rambu dan prinsip manhaj salaf. Kalau kita memahami hadis ini dengan benar, mentadaburi dengan benar, maka insya Allah cukup kita berpegang kepada manhaj salaf. Karena ini menjadi prinsip secara global, secara umum ada di dalam hadis ini semuanya. Yang pertama, wasiat Nabi SAW, dan ini sebagai prinsip manhaj ahli sunnah, manhaj salafi. Nabi memberikan wasiat, usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah. Apa yang dimaksud dengan takwa di sini? Kebanyakan yang kita dengar, takwa adalah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Taib. Jarang kita mendengar yang dimaksud dengan takwa dan hakikat takwa adalah tahqiqul ubudiyah lillahi azza wa jalla, yaitu mewujudkan ibadah semata-mata hanya untuk Allah. Maknanya apa di sini? Maknanya adalah tauhid. Ini hakikat takwa. Apa faedahnya kalau orang sholat 5 waktu tapi tauhidnya rusak? Apa faedahnya kalau rajin dia berpuasa, rajin dia bersedekah, tapi ternyata ada musibah datangnya ke kuburan? Tidak faedah, sia-sia semua amal ibadahnya. Oleh karena itu Nabi SAW ketika menyebutkan usikum bitaqwallah, ini adalah prinsip manhaj salaf. Bagaimana dakwah salafi yang dipegang oleh salafiyin dan ahli sunnah adalah mewujudkan tauhid di dalam ibadah. Dan ini dakwah seluruh para nabi dan rasul. Seluruh dakwah para nabi dan rasul mengajak untuk mentauhidkan Allah. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allaha fajtanibut taghut.
Ani'budullaha wastanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Setiap umat seorang rasul. Apa tugas para rasul? Tugas mereka adalah menyerukan kepada manusia agar mereka beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan sembahan-sembahan selain Allah. Inilah dakwah para rasul dan inilah manhaj salafi, manhaj ahli sunnah. Tahqiq al-ubudiyah lillahi azza wa jalla. Mewujudkan ibadah semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini janji kita di hadapan Allah. Dalam salat kita berjanji di hadapan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Banyak orang tidak sadar janjinya di hadapan Allah kemudian diingkari ketika keluar dari masjid. Di hadapan ketika sholat menghadap Allah, dia janji iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Keluar dari masjid ada musibah, dia bukan datang kepada Allah, datangnya kemana? Kuburan. Datangnya kemana? Dukun. Datangnya ke tempat keramat. Di mana janji dia kepada Allah? Hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Bohong. Buktinya mintanya kepada makhluk. Tapi ahlu sunnah dia yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kewajiban untuk mentauhidkan Allah dalam seluruh ibadah. Ini hakikat dakwah. Oleh karena itu dari sini kita bisa melihat dan membedakan mana dakwah yang hak dengan dakwah yang batil. Dakwah yang hak yang mengikuti dakwahnya para rasul, yang menjadikan prioritas utama adalah tauhid, memerdekakan manusia dari penghambaan kepada makhluk hanya kepada Al-Khaliq Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang kalau mentauhidkan Allah, dia akan merdeka. Merdeka. Kenapa? Karena dia hanya beribadah kepada Allah. Dia takut hanya kepada Allah. Dia meminta hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk. Sehingga dia merdeka, mau kemana saja, dia yakin hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjaganya. Ini pentingnya untuk mengetahui hakikat wasiat takwa. Karena banyak yang menyampaikan takwa, jalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, tapi tidak dijelaskan. Yang dimaksud di situ adalah kewajiban seperti salat, zakat, kemudian meninggalkan apa? Tidak minum, tidak berzina, tidak mencuri saja. Padahal di situ yang paling utama tauhid dan meninggalkan kesyirikan. Karena tauhid ini menjadi pondasi utama. Ibadah tidak akan diterima oleh Allah kalau tauhidnya bobrok. Ibadah tidak akan diterima kalau ibadahnya bercampur dengan kesyirikan. Sia-sia. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan nabinya diingatkan, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Wahai Nabi, kalau engkau sampai melakukan kesyirikan, batal semua amalanmu wahai Nabi. Nabi diingatkan. Apalagi kita. Di sini pentingnya untuk menjaga tauhid kita, menjaga ibadah kita semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan prinsip seorang muslim, seorang mukmin, muwahhid adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Salat kita, sembelihan kita, hidup mati kita, semua untuk siapa? Allah Rabbul Alamin. Bukan untuk makhluk. Allah Rabbul Alamin. Kemudian prinsip manhaj kedua dari hadis ini adalah tahqiqul mutaba'ah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mewujudkan ittiba', mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam beragama. Di dalam beragama. Mana dalilnya dari hadis ini? Nabi mengatakan, "Fa'alaikum bisunnati." Fa'alaikum bisunnati. Berpeganglah kalian kepada sunnah. Sunnah Nabi secara umum. Bukan sunnah yang dimaksud adalah seperti orang bersiwak, sunnah. Salat qobliyah, sunnah. Bukan. Sunnah di sini adalah at-tariqah. Jalan, al-hadyu, petunjuk yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sunnah menurut ulama fikih.
kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa, ya. Bukan pula sunnah menurut ulama hadis, bukan. Tapi sunnah di sini adalah secara umum yang berarti adalah agama. Menjalankan apa yang dibawa oleh Nabi, mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi dari petunjuk agama ini secara umum, di dalam akidah, di dalam ibadah, di dalam muamalah, di dalam akhlak, di dalam berdakwah, semua diikuti sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tahqiqul mutaba'ah, mewujudkan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebut oleh para ulama bahwa ibadah kita harus terpenuhi dengan apa? 2 syarat. Terpenuhi 2 syarat. Syarat yang pertama apa tadi? Al-ikhlas dalam wasiat takwa tadi. Syarat yang kedua apa? Mutaba'ah, ittiba, yaitu fa'alaikum bisunnati. Ini yang terus diulang-ulang oleh para ulama kita, para duat kita, para asatidah kita, selalu dipegang. Syarat, 2 syarat ini harus terpenuhi dalam ibadah, sehingga ibadah kita diterima oleh Allah. Kalau sampai 1 tidak terpenuhi, batal ibadah kita. Ikhlasnya terpenuhi, tapi mutaba'ahnya tidak terpenuhi, jatuh dalam bid'ah. Ikhlasnya tidak terpenuhi, kemudian mutaba'ahnya terpenuhi, jatuh dalam apa? Dalam syirik. Tidak bisa. Sampai para ulama mengatakan bagaikan 2 sayap burung. Kalau 1 tidak terpenuhi, burung tidak akan bisa terbang. Begitu juga dengan ibadah, tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kewajiban kita menjaga dua prinsip utama ini, al-ikhlas wal mutaba'ah. Kemudian sebagian ulama menafsirkan lagi ini, bahwa wasiat takwa dan wasiat ittiba di sini adalah kita di dalam beragama harus dilandasi dengan wahyu. Takwa di situ apa? Al-Quran. Kemudian sunnah di situ apa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka prinsip di dalam beragama dilandasi dengan 2 wahyu, Al-Quran dan sunnah. Ini yang membedakan bagaimana dakwah ahli sunnah dengan dakwah ahli bidah. Bagaimana ibadah ahli sunnah dengan ibadah ahli bidah. Mereka di dalam beribadah, mereka di dalam beragama, melihat, mencari, ada dalil, kerjakan. Tidak ada dalil, berhenti. Bukan kemudian mengada-ada. Karena di dalam ibadah itu harus mencontoh dan meniru Nabi SAW. Sumbernya Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang ketiga, prinsip manhaj salaf di dalam hadis ini, luzumu fahmi salafis salih wa adamil khuruj an dhalik. Senantiasa mengikuti pemahaman salafus salih di dalam beragama dan di dalam memahami dalil, tidak keluar dari pemahaman mereka. Oleh karena itu sering kita mendengar Al-Quran was sunnah bifahmi salafis salih. Al-Quran, sunnah difahami dengan pemahaman salafus salih. Mana dalilnya dari hadis ini? Adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Dan berpeganglah kepada sunnahnya para khulafa'ir rasyidin. Ini menunjukkan apa? Kita berpegang di dalam memahami agama sesuai pemahamannya para khulafa'ir rasyidin, Abu Bakr, wa Umar, wa Uthman, wa Ali, dan seluruh sahabat yang lainnya. Pemahaman mereka harus didahulukan daripada pemahaman kita. Ilmu mereka harus didahulukan daripada ilmu kita. Mereka orang yang jelas-jelas dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Mereka orang-orang yang paling mulia setelah para nabi dan rasul. Mereka orang-orang yang mendapat keridhaan Allah dan Rasulnya. Sehingga pemahaman mereka harus didahulukan dalam memahami nas Al-Quran dan Sunnah. Sehingga petunjuk yang mereka bawa, manhaj yang mereka bawa harus didahulukan daripada pendapat orang-orang yang datang setelahnya. Oleh karena itu, ini yang menjadi singkat di dalam istilah para ulama adalah Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus saleh
dan salafus saleh di situ yang paling utama generasi para sahabat. Mereka yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan al-muhajirin wal ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dan benar, maka Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Maka salafus saleh generasi yang pertama adalah sahabat. Kemudian siapa yang datang setelah mereka? Tabi'in. Yang datang setelah mereka siapa? Tabi'ut tabi'in. Dan ini yang disebutkan oleh Nabi di dalam hadisnya, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia yang hidup di zaman. Siapa yang hidup di zaman Nabi? Sahabat. Abu Thalib masuk? Abu Jahal masuk? Tidak masuk. Mereka para sahabat. Mereka para sahabat Nabi SAW. Kemudian yang datang setelahnya para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Mereka generasi terbaik yang dipuji oleh Nabi SAW. Sehingga pemahaman mereka harus didahulukan. Datang orang sekarang, hum rijal wa nahnu rijal. Kata orang sekarang, kami pun manusia. Mereka boleh menafsirkan, kenapa kami tidak boleh? Yang mereka tidak mau terikat di dalam beragama. Mereka katakan, mereka manusia, kami pun manusia. Kalau mereka boleh, kenapa kami tidak boleh? Ya ada. Ente siapa? Di mana keimanan kalian dengan keimanan para sahabat? Di mana keilmuan kalian dan keilmuan para sahabat? Di mana tazkiyah, pujian Allah dan Rasulnya untuk para sahabat, dan kalian apakah mendapatkan pujian? Allah perintahkan kita untuk mengikuti mereka. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Kata Imam Ibnu Qayyim, adalah jalannya para sahabat Nabi SAW. Ikuti jalan mereka di dalam beragama. Ikuti jalan mereka di dalam beragama. Maka manhaj salaf, manhaj ahli sunnah, ini yang membedakan dengan manhaj ahli bidah. Apa tadi? Pemahaman mereka di dalam memahami nas-nas Al-Quran dan hadis, di dalam memahami petunjuk Nabi adalah mengikuti pemahamannya salafus saleh, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kalau mereka ada yang mengatakan sama firqah fulan, mereka juga dengan Al-Quran dan Sunnah dalilnya. Ini juga punya dalil Al-Quran, ini punya dalil Sunnah. Ya, semua yang mengaku Muslim pasti mereka akan mengatakan kami dengan Al-Quran dan kami dengan Sunnah. Kami punya dalil Al-Quran dan kami punya dalil Sunnah. Tetapi yang membedakan dengan manhaj salaf adalah di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Mereka membawa dalil Al-Quran, mereka membawa dalil Sunnah, tapi yang memahami adalah mereka sendiri, bukan pemahamannya para sahabat. Ya, bukan pemahamannya tabi'in. Lihat satu contoh. Sama-sama bawa ayat, sama-sama bawa dalil. Khawarij, kaum Khawarij. Tahu Khawarij? Sekarang mungkin tidak ada kaum Khawarij secara nama, mereka tidak mau disebut Khawarij. Tapi manhaj mereka, akidah mereka, sikap mereka sama dengan Khawarij zaman dulu. Bahkan Khawarij zaman dulu mereka lebih utama sebagai ahli ibadah daripada Khawarij hari ini. Orang Khawarij membawakan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Ayat. Mereka bawa ayat itu. Kemudian mereka fahami sendiri, dan sampai hari ini mereka bawa ayat itu, mereka fahami sendiri, kemudian mereka mengkafirkan para pemimpin. Mereka mengkafirkan pemerintah. Mereka mengkafirkan orang-orang di luar kelompoknya. Pemahaman mereka sendiri. Ini pemimpin tidak berhukum dengan hukum Allah, kafir. Ini pemerintah tidak berhukum dengan hukum Allah, kafir. Pemahaman mereka. Tapi lihat pemahamannya para sahabat yang dibawa oleh ahli sunnah di dalam memahami ayat, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Sahabat Abdullah bin Abbas. Siapa beliau? Abdullah bin Abbas. Siapa beliau? Paman Nabi? Apa sepupu Nabi?
sepupu Nabi, Abdullah ibn Abbas, sejak kecil bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi banyak memberikan wasiat kepada Ibn Abbas. Ya gulam, inni u'allimuka kalimat, ihfadillaha yahfadka. Wahai anak kecil. Panggilan gulam itu panggilan tuh anak kecil sebagai bentuk sayang. Wahai anak kecil, aku ajarkan kepadamu kalimat, jagalah Allah, pasti Allah akan jaga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendekat Abdullah bin Abbas, dipeluk sama Nabi, sepupunya ini masih kecil, dipeluk oleh Nabi. Kemudian Nabi mengatakan, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu bit ta'wil. Ya Allah, ajari dia ini urusan agama, faqihkan dia ini dalam perkara agama, dan ajarkan dia takwil, yaitu tafsir Al-Quran. Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala, ketika masih kecil Ibn Abbas ya, bersemangat menghadiri majelis Nabi, bersemangat menghadiri majelisnya para sahabat Nabi. Sepeninggal Nabi, Ibn Abbas keliling ke berbagai sahabat untuk belajar. Sahabat-sahabat senior datang ke rumahnya para sahabat, belum dibukakan pintu menunggu sampai keluarnya sahabat. Ketika sahabat keluar, wahai sepupu Nabi, wahai anak paman Nabi, kenapa engkau tidak bilang kalau engkau ingin aku, maka aku akan mendatangimu, karena engkau adalah ahlu bait Nabi, keluarga Nabi? Tidak. Kata Ibnu Abbas, orang yang butuh ilmu lebih utama untuk datang kepada orang yang punya ilmu. Adab. Orang-orang Al-Ansar pada saat itu mengatakan, Ibnu Abbas, mau kemana kalian? Mau kemana engkau? Kata Ibnu Abbas, aku mau datang kepada si fulan, ambil ilmu. Ibnu Abbas, Abu Bakar masih hidup, Umar masih hidup, sahabat kibar masih hidup. Kenapa engkau sibuk belajar? Orang tidak butuh engkau. Subhanallah. Sepeninggal mereka, sepeninggal Nabi, sepeninggal Abu Bakar, sepeninggal mereka, orang-orang pada berkumpul kepada Ibnu Abbas dan belajar kepada Ibnu Abbas. Kemudian Al-Ansari tadi mengatakan, wallahi, anak muda ini lebih berakal daripada kami. Mereka butuh kepada ilmunya Ibnu Abbas. Didoakan oleh Nabi menjadi ulama tafsir dari kalangan para sahabat. Muda umurnya, tapi tinggi ilmunya. Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, tidak seperti yang ditafsirkan oleh kaum Khawarij. Ibnu Abbas mengatakan kafir di sini adalah kufrun duna kufrin. Maknanya apa? Kafir amali, bukan kafir yang mengeluarkan dari Islam. Bedakan dengan tafsirnya kaum Khawarij. Kafir di pemimpin, kafir di pemerintah. Kemudian apa? Dah berontak aja. Ini berbeda jauh. Disitulah pentingnya kita mengambil pemahamannya para sahabat di dalam beragama. Sehingga kita tidak salah dalam melangkah, tidak salah dalam menghukumi seorang, tidak salah dalam beribadah, tidak salah di dalam beragama. Ya, ini satu contoh saja. Ketika kita menyimpang dari manhajnya para sahabat di dalam memahami agama, maka akan jatuh. Imma jatuh di dalam kelompok siapa tadi? Khawarij, jatuh pada kelompoknya siapa? Murji'ah, jatuh pada kelompoknya Qadariyah, Jabariyah, dan lain-lainnya. Maka pemahaman mereka menjadi pemahaman yang harus didahulukan di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, prinsip manhaj dari hadis yang mulia ini adalah al-hadar wa tahdhir minal bid'ah wa ahliha. Prinsip yang keempat, Ahlus Sunnah, manhaj salaf adalah menjauhi bid'ah, meninggalkan bid'ah-bid'ah dan ahli bid'ah. Dijauhi, ditinggalkan. Ya, bukan didekati, kemudian ikut. Majelisnya pun ditinggalkan, tidak didengar. Oh enggak, ini Masya Allah, kita ambil baiknya, buang apa? Ya Allah, buang buruknya. Tahu dari mana kita? Jangan-jangan pulang dibawa semua keburukan ke rumah. Ya, karena fitnah mereka besar, subhat mereka berbahaya. Berbahaya. Para ulama mengatakan ahlul bidah hum surraq. Ahlul bidah itu adalah seperti pencuri. Bukan mencuri harta, bukan mencuri dunia, tapi mereka akan mencuri hati kalian. Dari yang istiqomah dibawa kepada syubhat dan bid'ah.
Oleh karena itu manhaj salaf, prinsip ahli sunnah adalah meninggalkan bid'ah dan meninggalkan pelaku-pelaku bid'ah. Tidak cukup seorang anak ahli sunnah, anak belajar sunnah, tapi sukanya apa? Dengarkan kajian-kajian ahli bid'ah. Ya, tidak benar demikian. Dari mana kita akan menjaga, menjamin hati kita selamat? Para ulama mengatakan syubhatul khattafah wal qulubu dha'ifah. Para ulama mengatakan syubhat itu menyambar-nyambar berbahaya, kuat. Hati kita ini lemah. Dan tahan kita. Kenapa kita disibukkan dengan hal yang tidak pasti? Masih banyak yang sudah jelas manhajnya. Tinggalkan yang demikian. Maka Nabi mengingatkan dalam hadis ini, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Ini yang sering diulang-ulang oleh para ulama kita. Al-Quran, Sunnah, pemahaman para sahabat. Tinggalkan bid'ah dan ahli bid'ah. Dakwah kepada tauhid, dakwah kepada sunnah, dakwah kepada manhajnya para sahabat. Tinggalkan bid'ah dan ahli bid'ah. Diulang-ulang dan terus diulang. Kemudian, bid'ah ini tidak akan pernah mendatangkan kebaikan. Yang ada bid'ah mendatangkan malapetaka dan mendatangkan bahaya bagi umat ini. Nah, lihat, ketika para sahabat, mereka senantiasa berpegang kepada sunnah Nabi. Mereka senantiasa mengikuti wasiat Nabi. Sebelum mereka terjadi fitnah di akhir setelah meninggalnya Khalifah Utsman radhiyallahu taala anhu, mereka para sahabat tetap. Tapi setelah meninggalnya Utsman, ini adalah bagikan pintu. Ketika Utsman sudah meninggal, maka akan muncul fitnah-fitnah yang lain. Disitulah muncul berbagai fitnah dan berbagai bid'ah. Ketika orang berpegang kepada sunnah, menjauhi bid'ah, maka dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, bid'ah memecah belah umat. Umat ini kalau bersatu dengan sunnah, umat ini kalau kembali kepada sunnah, mereka bersatu. Tetapi ketika ada bid'ah, umat menjadi pecah. Ada yang mendukung bid'ah satu, kemudian bid'ah yang baru, bid'ah yang baru. Ini tidak terima, ini buat tariqah yang baru. Ini tidak terima, dia kemudian buat firqah yang baru. Terus dan terus dan terus. Ya, maka Nabi SAW mengingatkan wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhi bid'ah, sekecil apapun bid'ah menurut kita. Karena Imam Al-Barbahari rahimahullah taala mengatakan wahdhar sigharal bid'ah. Jauhilah oleh kalian yang menurut kalian itu bid'ah kecil. Cuman gini. Tapi ini bid'ah. Dan bid'ah itu lebih berbahaya daripada apa? Dari maksiat. Jangan kita meremehkan, ini kecil bid'ah ini. Tidak ada masalah lah. Kecil, kecil, kecil. Akhirnya menjadi terbiasa besar. Tapi kita lihat, bid'ah ini adalah perbuatan yang menyelisih Nabi. Bukan melihat kecilnya menurut kita, tapi kita lihat siapa yang kita selisih di sini. Karena itu Allah mengingatkan kepada kita, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Allah mengingatkan, hati-hati kalian, jangan sampai menyelisihi perintah Nabi. Jangan sampai menyelisihi perintah Nabi, sunnah Nabi. Kalau tidak, kalian akan ditimpa musibah atau akan ditimpa azab yang pedih. Kata para ulama, ditimpa musibah adalah jatuh pada bid'ah, jatuh pada kekufuran, jatuh pada kesyirikan. Ini fitnah. Aw yusibahum adzabun alim, atau kalian akan disiksa dengan siksa yang pedih. Kalau seorang menyelisih perintah Nabi sudah jatuhnya kemana? Bid'ah. Jatuhnya bid'ah. Oleh karena itu Nabi SAW mengingatkan dalam hadisnya, wa ju'ilat dhullu was-saghar 'ala man khalafa amri. Akan dijadikan hina, terhina siapa saja yang menyelisih sunnah. Nabi yang mengatakan demikian. Nabi mengatakan demikian. Hina disebabkan menyelisih sunnah Nabi. Menyelisih sunnah Nabi. Tidak boleh menganggap remeh dalam perkara ini. Ini ya yang keempat. Adzan dulu atau gimana Pak? Adzan dulu, fadhal. Baru 4 ini. Baru 4. Baik, fadhal.